أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. Rekan-rekan hadirin hadirat dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang masih memberikan kesempatan kekuatan kepada kita untuk menghirup udara segar di pagi hari ini. Mudah-mudahan nikmat ini menjadi bagian yang paling agung untuk kita syukuri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat salam teruntuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting terkait dengan Fadlul Qur'anil Karimi wa makanatuhu. Keutamaan Al-Quran Karim dan kedudukannya tentu di dalam kehidupan kita. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan bertepatan dengan bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas daripada petunjuk-petunjuk itu serta pembeda daripada yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ramadan juga sebagai syahrul dzikri, bulan untuk mengingat Allah. Wa khairu ma yanbaghi lil 'abdi an yadhkurallaha fihi aw fi hadzal syahril karim wa kalamuhu. Dan hendaknya serta sebagai keharusan bagi seorang muslim untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia ini, salah satunya adalah dengan membaca firman Allah, dengan memahami kalamullah, ya, Al-Quran, membaca, memahami, mentadabburi, dan mengamalkannya. Al-Quranul Karim khairul kalami, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada datang kebatilan di dalamnya dan tidak ada keraguan sama sekali. La raiba fih. Sehingga kemuliaan Al-Quranul Karim dijelaskan dalam firman Allah, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Dan orang-orang kafir yang datang kepadamu, mereka tidak akan dapat, ya, mendatangkan sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan dengan kebenaran dan dengan penjelasan yang sangat baik. Hal ini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ayat ini sebagai i'tina. I'tina itu adalah pertolongan, ya, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala li syarafir Rasul,
atas kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haitsu kana yatihi al-wahy min Allah bil Quran subahan wa masaan, lailan wa naharan, safaran wa hadran, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya atau Al-Qur'anul Karim ya di berbagai waktu, pagi, ya, sore, malam, siang, baik dalam bepergian maupun dalam keadaan menetap. Fakullu marratin kana ya'tihi al-malak bil Qur'an ka'inzali kitabi mimma qablahu. Jadi sebagai penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kebenaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengucapkan kata-kata kecuali adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang Nabi sampaikan adalah sebagai petunjuk, sebagai hidayah, karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan yang mulia ini patutlah kita kemudian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mengambil keutamaan fadilah dari Al-Qur'anul Karim, bahwa disebutkan dalam sebuah hadis juga, fadlul Qur'ani ala sa'il kalami ka fadlir Rabbi ala khalqihi. Bahwa keutamaan Al-Qur'anul Karim atas ucapan-ucapan manusia, ucapan yang lainnya adalah seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala di atas hambanya. Lalu apa yang kemudian kita lakukan di bulan Ramadan ini? An nu'azzimal Qur'anil Karim alladhi huwa kalamu Rabbina. Kita memuliakan, ta'zim, memuliakan Al-Quran, tentu dengan membacanya, dengan memahaminya, dengan mentadabburi ayat-ayatnya, ya, dari berbagai sisi, dari kebahasaannya atau mungkin dari segi hukumnya, dan juga mengamalkannya. Jika di luar bulan Ramadan kita dekat dengan Al-Quran dalam membacanya, tentu di bulan Ramadan harus lebih meningkat. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat, ya, para salaf saleh. Ya. Maka Imam Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbullah, falyu'rid nafsahu 'alal Qur'an." Siapa saja yang ingin mengetahui kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka hendaknya dia membaca Al-Qur'an. Maka hendaknya dia mendorong dirinya sendiri untuk membaca Al-Qur'an. Fa in habbal Qur'ana fa huwa yuhibbullah azza wa jalla. Maka kalau dia cinta terhadap Al-Quran, maka sesungguhnya dia cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah juga mencintainya. Maka sebagai sumber agar kita dekat dengan Al-Quran adalah kita mencintai Al-Quran. Fa'innamal Qur'anu kalamullah. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang terdahulu itu memberikan perhatian yang lebih, inayah fa'iqah wa ihtimamun baligh bil Qur'anil Karim fi syahril Qur'an. Memberikan perhatian yang lebih terhadap Al-Qur'an terutama di bulan Ramadan ini. Kenapa? Syahrul Ramadan al-Mubarak. Ya, bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan. Dan dalamnya juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala,
orang yang paling dermawan, ya, profil yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih tampak lagi kedermawannya itu ketika berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ya, ketika datang kepadanya malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin, dan di bulan Ramadan malaikat Jibril, ya, bertemu setiap malam, itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi kulli lailatin, setiap malam bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, dan mengajarkan kepadanya Al-Quran. Nah, maka ada tradisi tadarus, ya, tadarus Al-Quran. Satu kelompok gitu, ada yang satu membaca, kemudian yang lainnya mendengarkan. Dan jika ada hal yang kurang benar, ya, dalam pelafasannya, mungkin dalam makharijil hurufnya, maka kemudian ada yang memperbaiki. Itu tadarus Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang dermawan, ya, dalam kebaikan, yang lebih dermawan, ya, yang melebihi hembusan angin. Artinya begitu dahsyat gitu, ya, kedermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian yang Allah muliakan, waqad kana sallallahu alaihi wasallam yutilu qira'ata fi qiyam Ramadan bil lail akthar min ghairihi. Jadi karena kesempatan itu khusus di bulan Ramadan, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, memperpanjang, ya, memanjangkan tilawah Al-Qur'an pada qiyam Ramadan, salat malam, yang lebih panjang daripada di luar bulan Ramadan. Maka kalau di kita, atau bahkan di berbagai negara itu, tentu sholat tarawihnya, ya, beragam, ya kan, bacaannya. Ada yang panjang, ya, satu malam itu satu juz, ada yang lebih mungkin, ada ya, di berbagai tempat itu juga ada yang sebentar gitu, ya, tidak terlalu panjang bacaannya. Tetapi itulah kemudian kecerdikan, kebijakan barangkali seorang imam dalam sholatnya, tentu melihat kondisi makmumnya, ya, kondisi makmumnya. Tentu kalau makmumnya adalah orang-orang yang sudah sepuh, ya, usia lanjut, tentu bacaannya juga eh, tidak terlalu panjang, ya, tidak terlalu panjang, karena eh, tidak kemudian membebani makmum yang mengikuti sholat tersebut. Standar lah, ya, standar. Tapi kalau misalkan makmumnya itu adalah masih anak-anak muda gitu, ya, yang secara fisik masih kuat, ya, berdiri misalkan dengan waktu yang lama, dan begitu cinta dengan Al-Quran, ya, maka tentu akan lebih baik kalau bacaannya itu lebih lebih panjang, kan gitu. Kenapa? Karena wujud kecintaan kita kepada Al-Quran, dan di bulan spesial, ya, yang istimewa, yaitu di bulan Ramadan. Dan membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan, yaitu tentu disyariatkan baik dalam sholat, ya, maupun di luar sholat juga gitu, ya. Ada yang memfokuskan, ya, setiap hari, ya. Ada yang memfokuskan lebih pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang menghatamkan 3 hari sekali gitu. Maka target-target ini tentu harus kita upayakan, minimal gitu, minimal kita khatam satu kali dalam satu bulan Ramadan itu. Sebagai apa? Sebagai latihan agar nanti, ya, ketika kita di luar Ramadan, ba'da Ramadan, kita bisa melanjutkan, kita bisa meneruskan, ya, tradisi baik ini, ya, untuk membaca Al-Quran satu bulan satu kali khatam. Itu kan seakan sudah disetting gitu, ya, bahwa satu bulan itu, ya, 30 hari, Al-Quran 30 juz. Ya, maknanya
kita diberikan kesempatan satu hari membaca satu juz. Satu hari atau satu juz dibagi menjadi 5 waktu sholat. 5 waktu sholat. Ya, kalau satu juz itu eh, di 20 halaman gitu ya. 20 halaman berarti dibagi selama 5 waktu, berarti butuh 4 halaman. Ya, butuh 4 halaman. 4 halaman dibagi qabla sholah, ba'da sholah. 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman setelah sholat. Akan ketemu, ya, akan ketemu satu hari, ya, atau 5 waktu sholat, kita tentu bisa menghatamkan satu satu juz. Ya, artinya itu sudah apa ya, begitu indah, gitu ya, begitu indah tata rola waktunya, ya, untuk kita bisa menghatamkan satu hari satu juz Al-Quran, 1 bulan 1 kali khatam, ya, 1 kali khatam. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka eh, di bulan Ramadan ini tentu kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin agar kiranya kita tidak menyesal nanti ketika sudah berada di penghujung Ramadan. Kenapa saya tidak serius dalam baca Al-Quran masih di awal-awal Ramadan? Ya, karena itu tidak berlaku lagi. Sehingga masih ada waktunya kita untuk menyiapkan diri, ada waktunya kita masih luang, ya, masih panjang waktunya untuk terus mempelajari Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, minimal adalah 1 kali khatam dalam 1 bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat. Razaqanallahu wa iyyakum husna tiba'ihim wassairi ala atharihim, wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an ya'mura qulubana bihubbil Qur'an wa ta'zimihi wa tawqirihi wal amal bih, wa an yaj'alana min ahli Qur'an alladhina hum ahlullahi wa khasatuh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.